Perkenalkan, saya Kak Chani yang akan menemani kamu dalam belajar pemrograman yang seru dan menyenangkan. Sebelum memulai pelajaran, tahukah kamu bahwa semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari sebenarnya kamu sudah menerapkan ilmu coding dan algoritma loh? Contohnya, saat kamu mempersiapkan diri berangkat ke sekolah agar datang tepat waktu, atau saat kamu memasak kue, biasanya kamu mengikuti petunjuk resep agar dapat memasak kue dengan benar. Jadi, dalam hal teknologi, setiap harinya kita selalu menggunakan laptop, gadget, dan komputer. Aplikasi yang di dalam gadget atau komputer membantu kita dalam banyak hal, seperti berkomunikasi, mencari informasi, ataupun bermain game. Teman-teman, komputer tidak bisa berpikir sendiri loh. Agar komputer dapat digunakan, maka di dalamnya harus dipasang program aplikasi. Nah, cara kerja aplikasi di komputer berasal dari coding. Jadi, coding itu apa sih? Coding adalah bahasa pemrograman komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Ibaratnya, kamu bisa memberikan perintah ke komputer untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, di dalam coding, kamu harus berpikir seperti komputer. Artinya, kamu dapat membagi perintah menjadi beberapa langkah sederhana yang dapat dipahami komputer. Nah, urutan langkah sederhana ini disebut sebagai algoritma. Berikut contoh penerapan dari coding dan algoritma. Ani bisa membuat kue. Ani meminta bantuan Ica untuk membuat kue. Tetapi Ica tidak tahu cara membuat kue. Jadi, Ani memberikan resep cara membuat kue kepada Ica. Resep tersebut berisi langkah-langkah dalam membuat kue, yaitu terdiri dari: yang pertama, buat adonan kue dari telur, gula, dan tepung. Kedua, aduk rata adonan hingga padat. 3. Letakkan adonan ke dalam loyang. Keempat, panggang adonan selama 30 menit. Yang kelima, angkat kue yang sudah matang dan siap disajikan. Kalau kamu membalikkan urutannya, maka kue tersebut tidak jadi, teman-teman. Oleh karena itu, urutan dan langkah itu penting dalam melakukan sesuatu. Itulah algoritma. Teman-teman bisa membuat algoritma yang lainnya, seperti algoritma berangkat ke sekolah, algoritma bermain puzzle, atau algoritma memasak. Sekarang, Kak Chani punya satu contoh algoritma berangkat ke sekolah. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, pakai seragam sekolah. Yang keempat, sarapan pagi. Yang kelima, berangkat ke sekolah. Kalau langkah-langkahnya terbalik, bisa jadi kamu berangkat ke sekolah tidak mandi loh, teman-teman. Oleh karena itu, algoritma penting untuk menyelesaikan tugas dengan langkah-langkah yang sesuai urutan.
Gimana teman-teman? Apakah sudah memahami mengenai coding, algoritma, dan cara penerapannya? Untuk menambah pengetahuan teman-teman, yuk ikuti gamesnya berikut ini ya. Games level pertama. Terjemahkan gambar di bawah ini menjadi sebuah kata. Yuk kita cari bareng-bareng jawabannya. Teman-teman bisa perhatikan gambar buah yang mewakili sebuah huruf sehingga dapat membentuk sebuah kata-kata. Jawabannya adalah aku suka baca buku. Yuk kita lanjut ke level berikutnya. Level kedua. Hitunglah operasi hitung matematika di bawah ini. Ada yang tahu jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah pertama, tupai mewakili angka 4, singa mewakili angka 2, dan kuda mewakili angka 3. Sehingga jawabannya yaitu tupai ditambah kuda sama dengan 7, singa ditambah singa sama dengan 4, dan singa ditambah kuda sama dengan 5. Yuk kita lanjut ke level berikutnya. Level ketiga. Buatlah garis pola sesuai dengan pola angka pada tabel di bawah ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Berikut jawabannya. Teman-teman bisa perhatikan garis merah pada gambar ini ya. Gimana nih gamesnya teman-teman? Seru nggak? Semoga games ini dapat membantu teman-teman dalam memahami coding dan algoritma ya. Teman-teman, coding dan algoritma memberikan manfaat bagi kita, terutama dalam melatih kemampuan berpikir secara logika. Selain itu, apabila ada masalah, kamu dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Lalu, belajar coding dan algoritma dapat mengasah kreativitas karena kamu akan dilatih untuk membuat karya dan inovasi di masa depan. Belajar coding tidak hanya sekedar dalam menggunakan aplikasi. Kamu juga terbiasa dengan teknologi. Salah satunya, kamu bisa membuat program dan aplikasi yang bisa berguna buat banyak orang. Demikianlah pembelajaran hari ini, teman-teman. Semangat terus belajar coding ya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. See you next time.